Halo anak-anak semuanya, apa kabar semuanya? Pak Michael berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan penuh semangat, ya, penuh dengan sukacita, ya. Jangan lupa untuk anak-anak tetap jaga kesehatan di saat pandemi seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan belajar, kita akan masuk ke dalam materi bahasa Indonesia, tema 2, subtema 2, subtema 1. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, kita telah belajar jenis-jenis dongeng. Terus kita juga telah belajar unsur intrinsik dalam dongeng. Nah, tapi Bapak belum jelasin bagaimana menentukan unsur intrinsik di dalam dongeng. Ya enggak? Ya kan? Nah, dari unsur intrinsik tersebut juga nanti kita akan belajar bagaimana menemukan isi dongeng, ya, isi cerita dongeng, ya. Seperti yang kita tahu, dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi ceritanya itu disengaja dibuat supaya dapat menghibur anak-anak, dapat memberikan isi dan pesan penting yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca, terutama anak-anak semua. Nah, kalau kalian pasti pernah dengar cerita dongeng, pasti atau ada yang pernah eh, membaca cerita tentang asal-usul Danau Toba. Ada juga yang mendengar cerita tentang Lutung Kasarung. Nah, semua itu berisi pesan moral. Nah, kali ini kita mengambil contoh jenis dongeng, yaitu jenis dongeng fabel. Kemarin juga kita udah belajar kan jenis-jenis dongeng. Ada fabel, parabel, sage, ada mite, ada hikayat. Nah, semua itu adalah jenis-jenis dongeng. Tapi kali ini Bapak akan uh, mengajarkan anak-anak bagaimana menentukan unsur intrinsik di dalam dongeng fabel, ya. Nah, ada yang masih ingat dongeng fabel itu apa ya? Nah, kalau Bapak ngambil background nih di nirpot Bapak nih, gambarnya ada monyet, ada jerapah, ada singa, ada zebra, ada rusa, ada gajah. Kira-kira dongeng fabel itu apa? Ada yang masih ingat? Nah, coba kita lihat di slide selanjutnya. Sabar ya. Simsalabim. Nah, muncul deh. Ya, fabel. Jadi fabel itu apa? Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Jadi di dalam fabel ini tokoh-tokohnya itu adalah hewan. Seperti yang tadi kita lihat, ada jerapah, ada gajah, ada burung hantu, ada rusa, ada kuda nil, ya. Jadikan tokoh di dalam cerita dongeng, ya. Nah, tokoh-tokohnya ini berperilaku seperti manusia. Ya, manusia bisa melakukan aktivitas, dapat berpikir, ya, dapat berbicara dengan temannya, ya kan? Nah, di dalam dongeng itu bisa anak-anak, ya. Jadi, fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nah, dari dongeng fabel ini kita sama-sama akan menentukan unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng tersebut. Tapi ada yang masih ingat gak unsur intrinsik itu apa? Nah, coba kita lihat nih sama-sama. Kita ingat lagi unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik apa sih? Ada yang ingat? Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung di dalam sebuah cerita atau sebuah dongeng. Ya, sebelum penulis membuat dongeng pasti akan membuat ini dulu, unsur intrinsik ini supaya berjalan dengan baik. Ya, ada pesan yang disampaikan oleh penulis dongeng. Nah, apa aja sih unsur intrinsiknya? Yang pertama ada tema. Tema itu apa? Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita, ya. Jadi dasar cerita ini tuh apa? Tentang apa? Ya. Sebelum uh,
sebelum penulis dongeng membuat dongeng ini, pasti menentukan temanya dulu. Temanya tentang apa? Misalnya, temanya tentang kesehatan tubuh. Nah, berarti di dalam cerita itu isinya adalah tentang kesehatan tubuh, ya, bagaimana cara merawat tubuh dan lain sebagainya. Terus ada lagi temanya mungkin eh, temanya, nah, jadi di dalam dongeng itu, ya, unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dongeng. Jadi tokoh-tokoh ini yang akan berperan selama dongeng, selama di dalam dongeng itu. Misalnya pelakunya si kancil dan buaya. Jadi di dalam itu hanya kancil dan buaya. Misalnya ada tokoh lain, misalnya apa gitu. Misalnya ada jerapah. Nah, itu juga disebut dengan bukan hewan ya, ternyata eh bukan orang ya tapi hewan. Ya, oke. Watak adalah sifat tokoh dalam dongeng. Misalnya si kancil ini eh, hewan yang sangat cerdik, ya, hewan yang sangat baik dan murah hati. Nah, dia disebut dengan protagonis. Jadi protagonis itu apa? Tokoh yang memiliki sifat baik. Jadi yang memiliki sifat baik itu semuanya adalah tokoh yang protagonis. Nah, sedangkan ada lawan katanya baik yaitu jahat. Nah, jahat itu yang memiliki sifat jahat itu apa? Itu disebut antagonis. Misalnya dia itu sombong, dia itu pemarah, dia itu eh, ya pokoknya yang jahat-jahat itu ada di antagonis, ya. Kemudian ada tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang memiliki sifat penengah. Nah, biasanya juga dia memiliki sifat baik. Dia yang menengahkan, dia yang eh, membantu tokoh protagonis dan antagonis supaya kembali memiliki hubungan yang baik. Nah, itu disebut dengan tritagonis. Nah, kemudian ada figuran. Figuran apa? Figuran adalah tokoh yang mendukung atau memberikan tambahan warna pada cerita. Misalnya ada tokoh lain, misalnya ada tikus, ya kan? Sebenarnya dia bukan di dalam satu cerita, judulnya misalnya si kancil dan buaya, tapi ada tokoh lain misalnya tikus terlibat di dalamnya. Tikus memberi arahan kepada kancil misalnya, supaya bisa melewati danau gitu ya, melewati sungai. Nah, itu disebut dengan figuran atau tokoh lain yang mendukung atau memberikan ada latar. Latar adalah pengaturan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Nah, di latar ini anak-anak akan mengetahui tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasananya apa. Suasananya ceria, suasananya gembira, sedih, dan lain sebagainya. Kemudian ada amanat. Nah, amanat apa sih? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dongeng. Ya, ada pesan yang ingin diceritakan nih, yang ingin disampaikan kepada anak-anak sebagai pembaca. Nah, ini Bapak udah jelaskan nih unsur intrinsik pada dongeng fabel. Nah, langsung saja Bapak akan memberikan salah satu contoh cerita yang akan Bapak bacakan buat anak-anak. Kemudian kita sama-sama akan menentukan bagaimana unsur intrinsik pada dongeng. Nah, tunggu ya. Nah, kita akan membaca bersama-sama kelinci yang cerdik. Ya. Nah, kita baca ya. Bapak akan bantu baca buat anak-anak semua. Di kelinci yang tengah bersedih. Sebab kini anak-anaknya hanya tinggal satu, yaitu Cici kelinci. Sebenarnya mereka memiliki 3 anak, tapi 2 anaknya telah tiada karena dimangsa oleh singa si Raja Rimba sebagai persembahan. Purnama telah tiba. Inilah saat singa menagih persembahan kepada kelinci untuk dimangsanya. Cici kelinci mencoba menenangkan ayah dan ibunya.
dan dia mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan akal untuk lolos dari ancaman singa. Waktunya pun tiba. Sebelum dimangsa oleh si singa, Cici Kelinci hanya memohon satu permintaan terakhir kepada singa. Singa pun menyanggupinya. Cici Kelinci hanya meminta diambilkan bulan purnama. Nah, ketika singa hendak memetik bulan, tiba-tiba awan gelap datang. Cici kemudian berkata bahwa bulan bisa diambil di sebuah sumur tua. Singa dan Cici pun menuju ke sumur. Ketika singa melongok, kebetulan saja awan gelap yang menutup bulan pun tersingkap. Sehingga bayangan bulan purnama pun tampak di dalam sumur tersebut. Tanpa pikir panjang, singa segera melompat untuk mengambil rembulan permintaan Cici Kelinci. Kelinci pun selamat dari terkaman singa. Semua penduduk rimba pun bergembira termasuk ayah dan ibu Kelinci. Ah, itu adalah cerita si Cici Kelinci supaya bisa bertahan dari persembahan yang dijanjikan kepada singa. Singanya harus masuk ke dalam sumur karena apa? Karena dia melompat mengambil rembulan, ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama menentukan unsur intrinsik. Ayo diingat-ingat lagi ceritanya bagaimana tadi, diingat-ingat lagi tokohnya siapa, diingat-ingat lagi temanya apa ya kira-kira temanya ya. Terus kemudian wataknya seperti apa ya. Nah, kita coba sama-sama ya. Nah, berikut adalah unsur intrinsik dari dongeng.